Oleh karena itu, ketika suami memerintah, ketika suami melarang, maka yang ada dalam benak pikiran suami adalah, apakah Allah ridho dengan cara saya memerintah? Apakah Allah ridho dengan cara saya melarang istri dan anak-anak? Maka dilanjutkan pada istri dan anak-anaknya. Kami, istri dan anak-anak, taat kepada ayah, taat kepada suami, juga dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami adalah manusia biasa, hanya permasalahannya adalah beliau, suami, istri dan anak-anak adalah jalan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini sudah dijalankan dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti tidak ada masalah yang berat, bukan berarti tidak ada masalah yang sulit, tapi kesulitan, rasa berat dalam melaksanakan rumah tangga, semua dinikmati untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis yang sangat luar biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa TV One rahimakumullah. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ajaban li amril mu'min, sungguh luar biasa perkara orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya semua perkaranya membuahkan kebaikan. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan tidak pernah terjadi keadaan semacam itu kecuali pada diri orang yang beriman. Ya, in asabatu sarra sakara. Kalau dia diberi nikmat, diberi kemudahan, diberi kebahagiaan, syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, in asabahu dharra, kalau dia diuji dengan permasalahan, sabara, mereka bersabar, fakana khairan lahu, itu menjadi kebaikan bagi dia. Maka perjalanan rumah tangga keluarga muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada kesulitan, tapi semua itu dinikmati sebagai perjalanan ibadah menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah memahami bahwa perjalanan rumah tangga ini adalah ibadah, maka langkah selanjutnya yang harus dimiliki oleh suami, istri dan anak-anak, apa yang disebut dengan istilah al-qalbul basirah, pandangan yang jauh ke depan. Bahwa saya sebagai suami, dia sebagai istri, dan anak-anak semua menjalankan amanat rumah tangga fi qalbil basirah dengan pandangan yang jauh ke depan. Bahwa kami berumah tangga bukan untuk sementara waktu. Kami berumah tangga bukan untuk sepekan dua pekan. Kami berumah tangga bukan untuk sebulan dua bulan. Bahkan kami berumah tangga bukan untuk setahun dua tahun. Tapi kami berumah tangga selama akhir hidup kami. Sampai akhir hidup kami. Dan ternyata bukan cuma sampai akhir hidup kami. Seorang muslim yang beriman, suami beriman, istri beriman, anak-anak beriman, memahami benar bahwa berumah tangga punya konsekuensi sampai ke akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah At-Tahrim, tepatnya surah ke-66 ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Artinya berumah tangga dengan segala keputusan, dengan segala kebijakan apa yang terjadi dalam rumah tangga harus difikirkan sampai ke akhirat nanti. Ya. Boleh jadi saat ini siapapun senang dengan rumah tangganya,
Tapi pertanyaan yang harus dijawab adalah, apakah kesenangan itu akan juga menjadi kesenangan di akhirat nanti? Atau kesenangan itu akan membawa kesengsaraan di akhirat nanti? Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, kepada para suami, kepada para istri dan anak-anak, cintailah keluarga karena Allah. Sayangi istri dan anak-anak karena Allah. Hormati suami karena Allah. Taati orang tua karena Allah. Kenapa demikian? Karena kita sebagai orang yang beriman tidak hanya menginginkan bahagia di dunia, tapi kita juga ingin bahagia di akhirat. Bukan cuma sampai situ. Di dalam surah At-Tur, surah ke-52 ayat 21, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu janji, satu motivasi untuk keluarga yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Subhanallah. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, suami beriman, istri beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, diikuti oleh keluarganya dengan keimanan. Subhanallah. Suami bisa jadi lebih baik daripada istri, kemudian istri mengikuti suami, atau sebaliknya. Istri bisa jadi lebih baik dalam masalah keimanan, kemudian suami mengikutinya. Ayah, ibu sangat baik dalam keimanan, kemudian anak-anaknya mengikuti dengan keimanan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Keluarga yang beriman semacam itu, suami beriman, istri beriman, anak-anak beriman, Allah mengatakan akan kami kumpulkan keluarga yang semacam itu dalam surga Firdausku nanti. Subhanallah. Satu harapan yang sangat besar pada diri orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena setiap keluarga yang beriman pasti menginginkan, saya tidak hanya ingin kumpul dengan keluarga di dunia saja, tapi saya ingin kumpul suami, istri dan anak-anak di dunia sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alatna min amali min syai', tidak ada satupun perbuatan yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.